Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gandung Atmaji. Saya lahir di Yogyakarta 13 Agustus 1951. Jabatan saya saat ini sebagai Direktur Utama di PT Menara Mas Energi dan Komisaris di PT Parnamas Energi. Saya sekolah dasar di Gombong. Saya mengikuti orang tua saya karena kebetulan orang tua saya adalah tentara. Jadi SD, SMP sampai kelas 2 saya ada di Gombong. SMP kelas 3 saya pindah ke Sleman, Yogyakarta. Kemudian saya menyelesaikan SMA-nya di Sekolah Menengah Negeri Sleman, Yogyakarta. Dari situ, pada saat itu dengan ketertarikan saya pada PT Pertamina, maka saya mencari di mana saya akan melanjutkan sekolah dan akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan di PTPN Veteran Yogyakarta sampai sarjana muda. Dari situ kebetulan ada pembukaan pendidikan khusus, yaitu pendidikan ahli singkat Pasmigas di Cepu. Saya mengikuti, saya melamar dan saya diterima di Pasmigas jurusan Production Services. Selama 1 tahun, akhirnya saya selesai lulus dari situ. Kemudian kami mendapat kesempatan sekolah ke Amerika, tepatnya di Louisiana, mengambil master di Tulane University. Jadi saya pendidikan terakhirnya di Tulane University, Master Petroleum Engineer. Begitu kita selesai dari Pasmigas Cepu, kami masuk di Lemigas. Di Lemigas, kita pertama kali ditempatkan di lab PVT, jadi PVT analisis. Jadi kita untuk beberapa saat kita di situ. Akhirnya Lemigas bekerja sama dengan Core Lab dan kita mengikuti Core Lab, ditempatkan sebagai service engineer untuk mendalami mengenai computerized bottom hole pressure dan temperatur survey. Sampai beberapa saat kami menangani bottom hole pressure dan temperatur survey di lapangan. Dari pengalaman itu ingin sekali bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan saya di bidang services. Akhirnya saya meningkatkan migas dan bekerja sama dengan kawan-kawan. Mulai dari nol kita mendirikan PT Dimas Utama. Pada awalnya kita mendapatkan kesempatan untuk menangani 2 well testing, satu di Maxus, satunya di Arco. Itu adalah titik awalnya. Pada kesempatan itu saya manfaatkan tenaga kerja dari UPN. Mulai dari magang hingga menjadi betul-betul menjadi field engineer. Karena keberhasilan saya di lapangan dan ini sudah dilihat juga oleh pemerintah, akhirnya saya di PT Dimas Utama diberi kesempatan untuk menangani sampai 17 kontrak di seluruh Indonesia. Kita kurang lebih mempekerjakan 200 orang dan 80% adalah dari PTPN, yang pada waktu itu masih PTPN. Saya sangat bangga dan ini adalah balas jasa kami kepada PTPN yang sudah melahirkan saya menjadi field engineer, dan saya mencoba untuk berbuat sesuatu pada PTPN dengan memperkerjakan kawan-kawan lulusan baru di PT Dimas Utama. Dari situ kami tidak puas dan ingin mengembangkan diri dan kini masuk ke midstream, yaitu membangun production, storage and offloading. Itu tidak mudah dan itu baru pertama kali di Indonesia pada waktu itu, dan alhamdulillah kita berhasil dan dipakai oleh Maxus awalnya, kemudian lebih lanjut dipakai oleh Santos. Selesai dari situ, kami masih ingin berkembang
dan kami membangun PT Menara Mas Energi, di mana kita membangun pabrik LPG hingga saat ini. Organisasi yang saya ikuti umumnya organisasi profesi, dan kita mulai aktif di organisasi profesi itu 1988, bahwa saya ikut di Tulane University, di mana di situ ada organisasi saya mengikuti, dan juga di YATMI. Pada awalnya saya hanya mendukung kegiatan-kegiatan YATMI seperti mengadakan turnamen tenis, turnamen golf dari kegiatan organisasi profesi tersebut. Bahkan pada tahun 2015, sesuai dengan hobi saya berkesempatan untuk mewakili Indonesia ikut golf amatir di Turki. Dalam perjalanannya dari 1988 di kegiatan YATMI, saya juga masuk di Society of Petroleum Engineer, yaitu asosiasi profesi yang berpusat di Richardson, Houston. Alhamdulillah, kami pernah mendapatkan penghargaan dari SPI atas keikutsertaan dalam aktivitas di SPI. Kemudian di YATMI sendiri, saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal YATMI sampai dia 2 periode. Kemudian sampai di 2004 saya berhenti, dan insya Allah di 2016 ini kami mau ikut sertakan sebagai senior advisor di YATMI. Jadi di ikatan Zipo Profesi yang YATMI, sementara di tempat lain juga saya anggota YAGI dan API, tapi hanya sebagai anggota biasa. Tertarik untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam pencalonan ketua Ikatan Alumni UPN ini. Karena apa? Dengan kita merujuk pada pengalaman saya, aktivitas saya di organisasi sebelumnya, yaitu di YATMI, di IAMI, maupun di API, saya ingin menyumbangkan tenaga saya di Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Kapan lagi bagi saya untuk bisa mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa kita aplikasikan. Insya Allah kalau saya mendapat kesempatan untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta, saya berjanji untuk ikut memajukan alumni dan UPN itu sendiri. Kemudian kalau mengenai dalam melaksanakan ini, tentunya saya mempunyai visi. Ya, visi saya adalah ingin menjadikan Ikatan Alumni UPN Veteran ini sebagai organisasi profesi yang profesional, kemudian berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai anti KKN. Ini sangat penting bagi saya kemukakan di sini. Kemudian juga kami ingin mendukung sepenuhnya rencana-rencana strategis UPN Veteran yang aktif memberikan masukan yang sifatnya konstruktif, tentu saja. Kemudian juga meningkatkan rasa memiliki bagi alumni terhadap Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta, sehingga masing-masing anggota ada sense of belonging terhadap Ikatan Alumni itu sendiri. Kira-kira itu. Kemudian juga kalau mengenai misi-misi yang ingin saya canangkan adalah pertama kali menyempurnakan situs dan bank data Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta sebagai sarana komunikasi sesama alumni. Kedua, membangun jiwa kewirausahaan bagi setiap alumni sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kemudian tiga, membangun sinergitas antara UPN Veteran Yogyakarta dengan kampus dan pihak swasta ataupun industri. 4. Mengharumkan nama alma mater di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian akhirnya mendorong dan mempromosikan
hasil riset, produk, dan gagasan yang inovatif, baik dari kampus dan alumni itu sendiri. Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi, tentunya kita punya program-program yang sifatnya strategis. Yang pertama adalah melaksanakan program konsolidasi dari alumni. Kedua, meningkatkan kapasitas, daya saing, kreativitas, dan inovasi para alumni UPN itu sendiri. Ketiga, melaksanakan program-program sosial dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan. 4. Membangun dan mengembangkan unit-unit usaha dan mengembangkan profesi. Akhirnya, meningkatkan sinergi antar kompartemen. Saya rasa itu penting sekali sehingga akan terwujud sinergisitas antara kompartemen. Pada kesempatan ini, kepada rekan-rekan seluruh alumni dimanapun berada, kami bermaksud mengajak rekan-rekan semua untuk bisa meluangkan waktu menghadiri Munas ke-6 yang dilaksanakan di gedung UPN Veteran Yogyakarta pada hari ini. Dan saya ingin juga memberi tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi Anda semua untuk bisa memilih pemimpin Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Pilihlah pimpinan sesuai hati dengan nurani Anda demi kemajuan IA UPN di masa yang akan datang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!